Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Alia Nurunisa dengan NIM 4304025005. Nah, program studi Psikologi Islam UIN Salatiga. Di video kali ini, aku akan mereview buku yang sangat menarik, yaitu buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan. Buku ini tuh kurang lebih ada 130 halaman. Di video kali ini aku akan mereview dari bab 7 sampai bab 15. Yuk kita langsung mulai. Di bab ke-7 ada motivasi dalam perspektif Islam. Dalam bab ini dijelaskan bahwa motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif Islam, motivasi tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga berkaitan dengan psikis dan juga spiritual. Motivasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada motivasi fisiologis, yang kedua ada motivasi kejiwaan, dan yang terakhir ada motivasi spiritual. Yang pertama ada motivasi fisiologis, yaitu seperti makan dan minum. Yang kedua ada motivasi kejiwaan, itu seperti keinginan untuk memiliki sesuatu dan kebutuhan-kebutuhan psikis lainnya. Dan yang terakhir ada motivasi spiritual, yaitu seperti ingin mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan kemusyrikan. Dalam kehidupan, motivasi sangatlah penting karena sebagai penggerak seseorang untuk belajar, bekerja, dan mencapai tujuan hidupnya. Di bab 8 membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Bab ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu beda ya teman-teman. Pertumbuhan itu lebih ke perubahan fisiknya, misalnya seperti tinggi badan, berat badan, ukuran tubuh. Sedangkan perkembangan itu lebih ke perubahan psikologis dan ruhaninya, seperti yang dulunya penakut menjadi pemberani, yang dulunya pemarah menjadi penyabar. Nah, yang buat menarik di buku ini tuh dijelaskan ternyata pertumbuhan manusia itu sudah ada sebelum manusia dilahirkan atau ketika masih di dalam kandungan, yaitu sejak ruh pertama kali ditiupkan oleh malaikat pada usia kandungan 4 bulan, teman-teman. Terus yang buku ini juga menjelaskan tentang fase-fase pertumbuhan manusia sejak lahir. Yang pertama ada fase pasca natal yang dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, ketika bayi pertama kali dilahirkan atau pertama kali bayi melihat dunia dan pendengaran mulai berkembang. Makanya pada saat bayi dilahirkan itu langsung diazankan. Terus yang selanjutnya ada fase kanak-kanak, dimulai pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada fase ini biasa disebut dengan fase golden age. Nah, fase ini anak-anak mulai pengen tahu dengan hal-hal sekitar. Misalnya kayak dia tahu hal-hal baru, dia kayak menanyakan, jadi kayak kepo dengan hal-hal yang baru gitu. Yang selanjutnya ada fase tamyiz, yaitu fase ketika anak-anak itu sudah harus mulai diajarkan melaksanakan kewajiban seperti sholat dan puasa. Nah, yang selanjutnya ada fase amrod, yaitu fase ketika anak-anak itu mulai pengen mencari jati dirinya dan juga sudah mulai bisa berpikir abstrak. Yang selanjutnya ada fase taklis, yaitu dimulai dari usia 15 sampai 40 tahun. Fase ini manusia itu sudah balik atau sudah berakal, jadi sudah wajib melaksanakan kewajibannya teman-teman, seperti sholat dan puasa gitu. Terus yang selanjutnya ada fase furud. Nah, fase furud ini dimulai dari usia 40 sampai 80 tahun. Di fase ini tuh tingkat spiritualnya itu udah matang, dan tapi penurunan fisiknya itu sudah mulai menurun, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi yang awalnya dulu dia jalannya tegap mungkin agak bungkuk seperti itu. Terus
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada faktor lingkungan, faktor genetik dan faktor pendidikan, faktor keluarga dan juga pergaulan seperti itu. Di bab 9 kita membahas tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Di bab 9 ini membahas tentang kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu adalah ketika seseorang mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, serta ketika menghadapi berbagai masalah kehidupan dengan baik. Dalam Islam, kesehatan mental tidak hanya dilihat dari ketika dia tidak memiliki gangguan jiwa, tetapi juga dilihat bagaimana hubungan baiknya dengan Allah, dengan manusia, serta dengan lingkungannya. Ciri-ciri orang yang memiliki sehat mental yaitu yang pertama, memiliki akidah yang kuat, yang kedua, berakhlak yang baik, yang ketiga, mampu menerima dirinya sendiri, yang keempat mampu bekerja sama dengan orang lain, dan yang terakhir ikhlas dan pemaaf. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal berasal dari kepribadian dan juga emosinya, dan faktor eksternal yang berasal dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Di bab 10 ada psikopatologi dalam perspektif Islam. Psikopatologi adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang gangguan kejiwaan. Di era zaman sekarang ini kita sudah tidak asing lagi mendengar kata seperti kepribadian ganda, gangguan mental, atau bahkan kesurupan. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa banyak gangguan mental dan gangguan spiritual itu terjadi karena adanya pengingkaran terhadap fitrah penciptaan manusia sehingga hati menjadi sakit atau bahkan mati secara spiritualnya. Penyebab terjadinya gangguan kejiwaan ini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti iri, pemarah, dengki, atau ketika memberikan sesuatu kita tidak ikhlas. Nah, itu semua penyakit yang dapat menggerogoti jiwa seseorang. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti gangguan dari luar dan godaan, kerasukan, terus pengaruh negatif dari lingkungan, atau bahkan kondisi jiwa yang kosong dan tidak stabil. Dalam Islam juga ada penawaran kayak cara mengobati gangguan kejiwaan itu seperti dengan cara sholat taubat, mengamalkan tombo ati, berzikir, beristighfar, menjauhi hal-hal kemusyrikan, terus tasbihatu nafas. Nah, di dalam Islam ini gangguan kejiwaan ini tidak selalu dikaitkan dengan fisik dan psikologisnya saja, tapi juga selalu dikaitkan dengan dimensi spiritualnya. Di bab 11 membahas tentang psikoterapi dalam perspektif Islam. Psikoterapi Islam adalah penyembuhan dan perawatan gangguan psikis melalui metode-metode Islami. Tujuannya adalah membantu seseorang untuk mengatasi gangguan emosional, memodifikasi perilaku dan pikiran sehingga bisa berkembang dengan lebih sehat. Adapun objek yang digunakan dalam psikoterapi Islam yaitu ada 4. Yang pertama ada mental, yang kedua ada spiritual, yang ketiga ada moral atau akhlak, dan yang terakhir ada fisik. Terus metode yang digunakan dalam psikoterapi Islam, yang pertama ada metode ilmiah yaitu melalui pendekatan empiris dan penelitian lapangan. Yang kedua ada metode keyakinan, yang ketiga ada metode otoritas ya, dan yang terakhir ada metode intuisi. Metode intuisi melalui proses taholi, tahali, dan tajali. Di bab 12 ada kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk belajar, memahami, memecahkan masalah,
dan menyesuaikan diri. Kecerdasan terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor keturunan dan faktor lingkungan. Namun kecerdasan juga bisa berkembang melalui ketenangan jiwa. Selain kecerdasan, di sini juga membahas tentang intuisi. Intuisi yaitu memahami sesuatu secara spontan atau tanpa berpikir panjang. Intuisi ini sering dikaitkan dengan kebersihan hati dan kedekatan spiritual seseorang dengan Allah. Di bab 13 ada mimpi dan alam kesadaran manusia. Mesti kalian pernah berpikir bahwa semua mimpi itu sama. Padahal dijelaskan dalam buku ini, Islam itu membagi mimpi menjadi 3. Yang pertama ada mimpi ruqyah sholihah, mimpi baik yang berasal dari Allah dan ada kabar gembira. Dan yang kedua ada mimpi buruk atau hulem yang berasal dari syaitan. Ketika kita mengalami mimpi buruk, kita dianjurkan untuk meludah ke sebelah kiri dan meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga ada mimpi karena bayangan pikiran. Nah, misalnya ketika kita mau tidur, kadang kan kita kayak terbayang-bayang akan sesuatu. Nah, itu bisa membawa kita ke mimpi gitu. Terus kesadaran manusia itu sangat kompleks. Ada alam sadar, ada alam prasadar, bahkan ada alam tidak sadar. Jadi kesadaran itu dapat mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan juga berperilaku. Kita masuk ke bab 14 yaitu doa, zikir, dan tasfiyatun nafs. Bab ini menjelaskan bahwa doa dan zikir tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga bisa sebagai sarana terapi psikologis. Dengan zikir dan doa, seseorang dapat mencapai ketenangan, mengurangi kecemasan, merasa dekat dengan Allah, bahkan memperkuat kita ketika kita sedang menghadapi masalah kehidupan. Selain itu, tazkiyatun nafs adalah proses penyucian jiwa. Proses ini melalui 3 tahapan, yaitu takholi, tahali, dan tajali. Sarana tazkiyah yang disebutkan dalam buku ini di antara lain ada sholat, zakat, puasa, zikir, doa, infak, bahkan mengingat kematian. Bab ini juga mengajarkan kita bahwa jiwa yang sehat harus terus-menerus dibersihkan dan juga terus-menerus diasah. Di bab terakhir ada berpikir dan lupa dalam Islam. Al-Quran selalu mendorong manusia untuk selalu menggunakan akal, merenungkan ciptaan Allah, dan selalu mengambil pelajaran dari kehidupan. Di buku ini juga dijelaskan bahwa berpikir adalah potensi besar yang diberikan Allah kepada manusia agar manusia bisa mencari ilmu dan memahami kebenaran. Sedangkan lupa itu menjadi bagian dari sifat manusia. Namun dalam Islam juga mengajarkan bahwa kita jangan sampai lupa kepada Allah. Kita harus selalu ingat kepada Allah, menjaga ilmu yang kita miliki, dan juga kita harus terus memperbaiki diri agar tidak terjerumus ke hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah. Kelebihan buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan yaitu bahasanya itu sangat sederhana dan sangat mudah dipahami oleh mahasiswa. Buku ini juga materinya sistematis, dimulai dari konsep dasar hingga aplikasi psikologi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di buku ini juga banyak mengkaitkan teori psikologi dengan Al-Quran dan juga hadis, sehingga memperkuat pemahaman keislaman, cocok sebagai buku pengantar psikologi Islam untuk mahasiswa. Kekurangan buku ini itu pembahasannya beberapa materi itu masih cukup singkat, sehingga perlu membaca referensi lain untuk pendalaman.